sharing-sharing tentang seluk-beluk penggiat seni di kalangan mahasiswa. Kenalin, di sini aku Zuro sebagai host, dan kali ini aku nggak sendiri karena bakal ditemenin oleh Kak Rosa, Ketua Umum SSM. Halo semuanya. Halo. Dan kita di episode kali ini bakal sharing-sharing dengan topik hening berkarya. Dan sebelum kita mulai dengan episode hari ini, aku mau ngucapin terima kasih kepada Malang Creative Center yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kita semua. Oh ya, kali ini aku seneng banget karena bisa mengundang dua anggota dari UKM Seni Teatrisi di acara kita hari ini. Mungkin bisa kenalan dulu kakak-kakaknya. Oke, kenalin, nama aku Devina sebagai Kepala Divisi Paduan Suara Mahasiswa dari UKM Seni Teatrisi. Oke, kenalin aku Muhammad Syirah Prayogi, biasa dipanggil Surya, selaku Ketua Umum dari UKM Seni Teatrisi periode 23-24. Oke, jadi namanya ada Kak Surya sama Kak Devina. Sekarang kan udah kenalan nih, mungkin giliran kakak-kakaknya yang ngomong, bener nggak Kak Rosa? Bener banget. Boleh nggak ceritain tentang UKM Seni Teatrisik dan awal mula memilih join dengan Teatrisik? Mungkin teman-teman di rumah tuh pada kepo atau ada yang belum kenal sama Teatrisik, bener nggak? Bener. Oke, mungkin aku cerita sedikit tentang profil dari UKM Seni Teatrisik ya. Jadi UKM Seni Teatrisik itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Malang yang menaungi 5 divisi. Jadi di UKM Seni Teatrisik ini ada 5 divisi, yaitu teater, tari, seni rupa, paduan suara mahasiswa, dan juga divisi band. Dikarenakan apa? Di Polinema hanya ada satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang seni. Untuk alasanku sendiri secara personal kalau join UKM Seni Teatrisik, karena dulu waktu publikasi ya, Seni Teatrisik itu ada subdivisi perfilman dari divisi teater. Nah itu aku tertarik karena emang aku basicnya dari anak film dulunya. Mungkin seperti itu kalau dari aku ya. Oh, berarti udah join mulai maba kah atau baru-baru ini Kak? Dari awal, karena emang kalau di UKM Seni Teatrisik itu ada peraturan. Dari awal kita bisa jadi fungsionaris dalam keorganisasian. Kalau tidak join dari awal maba itu nggak bisa buat jadi fungsionarisnya. Karena kan gini, kalau di Polinema kan ada D3-nya ya, vokasi. Kalau nantinya dia ikut organisasi, ditakutkan udah lulus tapi masih jabat, gitu kan, kasihan juga sebagai Kalau boleh tahu nih Kak, katanya kan sebelumnya udah berkecimpung di dunia perfilman, itu gimana ya ceritanya? Mulai dari SMA atau SMP Kak? Oke, kalau awalnya aku di perfilman itu dari SMK, karena dulu basicnya SMK, itu kelas 3. Jadi aku ketemu sama teman-teman yang emang minat di bidang film. Mereka komitmen buat ayo kita bikin karya tanpa ada feedback yang kita pikirkan gitu loh. Jadi kita hanya fokus berkarya. Itu dari teman-teman di kota Salku, banyak dari SMA, terus habis itu juga ada dari mas-mas isi Jogja yang asalnya dari Jombang gitu, dari kota asalku. Nah itu kita bikin film, awalnya kita ketemu, pastilah kita belum kenal lah, tapi dari sekian banyak pengalaman akhirnya kita bisa nyatu. Sampai sekarang aku masih berkecimpung di dunia perfilman dan jadi ketum juga. Keren banget ya Kak Rosa. Jadi ini bentuknya bukan ekskul ya pas di SMK itu, lebih ke komunitas. Kan? Betul, jadi komunitasnya ini enggak terikat dari satu lembaga atau instansi. Kita hanya berdiri sendiri tanpa melibatkan beberapa pihak. Jadi emang benar-benar indie lah, intinya independen lah. Iya, keren banget ya Kak Rosa, keren gila. Kalau Kak Devina ini gimana nih? Aku interest buat join UKM Seni Teatrisik itu karena dari dulu udah ikut paduan suara dari SD. Kan sayang kalau nggak dilanjutin ya. Jadi kayak oke, aku cari udah dari dulu sebelum masuk kuliah tuh udah mikir bakal masuk paduan suaranya. Nah kebetulan UKM Seni Teatrisik menaungi divisi paduan suara, jadi aku join aja. Berarti jago nyanyi nggak sih Kak Rosa? Coba dites lagi. Apa mau nyanyi sedikit gitu? Oke, jadi itu tadi pengalaman dari Kak Devina sama Kak Surya yang pastinya keren ya. Semoga bisa memotivasi kalian semua gitu. Nah selanjutnya kalau menurut kalian benefit untuk saat ini yang kalian rasakan itu apa dan keluh kesahnya apa aja tuh, boleh diceritain mungkin dari Kak Devina dulu.
Kalau benefit sih yang pasti aku dapat ilmu yang nggak aku dapetin di kelas kan pastinya. Terus juga teman-temannya nggak cuma yang di kelas-kelas aja, relasinya jadi besar banget gitu. Sama ketemu teman-teman SSM juga. Terus juga kalau kesahnya paling cuman manajemen waktu aja, di manajemen waktunya. Gimana kita misah waktu buat belajar untuk akademis sama misah itu kegiatan organisasinya. Sebagai anak strict parent juga agak susah sih buat pulang malam ya, jadi kayak oke, ada cekcok dikit lah, tapi fine aja. Oke, kalau kasar ya? Kalau apa ya tadi benefit sama keluh kesah ya? Iya. Benefit mungkin yang aku rasakan itu lebih ke arah experience baru ya. Jadi karena emang di kehidupanku sebelumnya itu nggak ada kehidupan seperti ini. Karena aku baru pertama kali ikut organisasi di kampus. Jadi sebelumnya SMP SMA aku nggak pernah ikut organisasi. Oh berarti sekolah pulang ya Kak? Betul, sekolah pulang benar-benar anak yang sih ikut ekskul olahraga gitu lah sukanya. Terus di kampus pengen improve gitu loh, akhirnya ikut organisasi, kok sekarang jadi ketum. Ya alhamdulillah berarti tiba-tiba produktif teman-teman. Ya, gimana ya? First try langsung jadi ketum. Iya. First try langsung jadi ketum. Keren. Kalau keluh kesah mungkin lebih ke arah apa ya, manage waktu betul sih, tapi emang kita kan harus belajar kita di sini juga belajar tentang manage waktu, public speaking dan lain-lain, itu kan kita harus belajar di sini, makanya kita harus bisa menerima lah apa yang kita lakukan gitu. Oke. Daripada Kak Rosa diem-diem sendiri kayak diem-diem baik, gimana kalau Kak Rosa sendiri? Langsung Benefitnya disenggol ya? iya harus disenggol. Benefitnya ikut SSM apa sih? Nah, sama kayak Tearistrik itu SSM itu menaungi 5 bidang seni, menaungi bakat seni dari mahasiswa itu 5 bidang seni, yaitu ada teater, karawitan, tari tradisi, tari modern, sama seni rupa kayak gitu. Terus kalau dari aku sendiri, aku gabung di SSM itu ya karena aku pertama ada bakat di karawitan. Terus aku waktu ospek, kan ada kayak pengenalan LOF sama LKM kan waktu ospek itu. Nah di situ aku lihat ternyata di SSM ini ada bidang seni karawitan tuh. Dan akhirnya aku coba untuk daftar, akhirnya keterima. Ya udah pertama dulu waktu masih maba jadi anggotanya dulu. Terus udah sempat ikut proker-prokernya SSM. Terus juga akhirnya kayak nyaman sama anak-anaknya terus masuk, terus kayak waktu ngobrol juga masuk kayak nyaman gitu loh. Kayak akhirnya kayaknya aku tertarik buat ikut pengurusnya juga gitu. Akhirnya aku join di pengurus, akhirnya keterima waktu itu jadi bendahara umum 2, terus lanjut sampai sekarang akhirnya juga alhamdulillah kasih kepercayaan buat jadi ketum SSM juga ya gitu. Nah berarti benefitnya dapet relasi dan keluarga baru ya Kak Rosa. Kalau benefit lainnya yang dirasakan apa ya? Sama keluh kesahnya? Mungkin ini sih kalau pas ada pertunjukan gitu kayak kurang bisa membagi waktu sama kuliah kan, mepet deadline gitu-gitu, kayak tugas kayak banyak yang agak apa ya terkesampingkan gitu loh tugasnya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong manage waktu, aku juga kan ngerasa sebagai anak organisasi juga ngerasa kurang bisa memanage waktu karena dari organisasi dan akademik itu juga lumayan agak susah ya. Dan akhir-akhir ini mendekati hari raya makin banyak tugasnya, nggak libur makin banyak. Mungkin ada tips dari kakak-kakaknya untuk memanage waktu ala-ala kakaknya? Dari aku dulu. Oh ya. Kalau aku dulu itu sebenarnya kita kan sebuah organisasi ya. Iya. Gak bisa kita bilang secara individu, makanya kita butuh support dari yang lain. Iya benar. Untuk manage waktu itu kita nggak bisa tentukan dari diri sendiri, tapi kita bisa untuk meminta tolong agar yang lainnya ini support kepada apa yang kita alami gitu, apa yang kita lakukan dalam hal pembagian kuliah maupun dari pembagian ada data-data mungkin yang dari Kak Rosa tadi sebutkan itu memang kalau dari kami caranya itu ada beberapa anak yang emang kita bagi buat menyelesaikan satu job desk gitu loh. Jadi nantinya kita juga memberikan pengertian kepada adik-adik kan, karena aku juga cutting kan sekarang. Itu juga adik-adikku nanti dikasih pengertian sama teman-teman satu angkatanku
Itu untuk bagaimana kalian bisa mensupport satu sama lain gitu loh. Kalian di sini sama rata, nggak ada yang unggul, nggak ada yang kurang. Kalian di sini sama rata, gimana caranya kalian bisa bikin acara sukses tapi itu outputnya kalian rasakan bersama, bukan dari diri kalian masing-masing. Mungkin itu sih. Jadi supportnya mungkin ke arah dari teman-temannya ya. Kita manage-nya itu dari teman-teman, karena emang kalau kita udah selesai tapi ada beberapa tanggung jawab dari teman-teman yang belum selesai, kita kan akhirnya mengorbankan waktu lagi dan lain-lain kan, seperti itu. Akhirnya kuliahnya nggak bisa tersentuh sama sekali. Berarti kuncinya tuh harus ini ya, tiap anggota bisa saling bahu membahu. Oke. Kalau untuk dari Kak Devina gimana? Kalau dari Kak Surya kan secara generalnya ya, kayak dari teman-teman. Kalau aku mungkin mau share tips secara personal aja buat manage waktu. Aku sendiri selalu habis pulang kuliah itu tetap di kampus buat ngeliat aktivitas-aktivitas organisasinya. Tapi karena aku juga strict parent, jadi ada jam malam kan. Jadi aku ngeset jam malam sebelum jam 9 itu harus udah di rumah. Nah, jadi buat memanage memisah mana yang organisasi, mana yang buat kuliah, itu buat tugas-tugasnya malamnya setelah jam 9 itu aku kerjain. Terus juga kalau buat belajar sih sebenarnya nggak rajin sih, ya nggak rajin-rajin amat. Tapi kuncinya cuman kalau di kelas perhatiin gitu aja. Jadi nggak perlu belajar ulang gitu. Yang penting kan udah paham. Ya, gitu-gitu aja sih kayaknya. Ini Kak Devina anak transparent, tapi bisa join organisasi hingga saat ini. Kalau dari orang tua Kak Devina sendiri sampai saat ini masih mendukung atau kayak udah keluar aja gimana? Alhamdulillah masih mendukung, apalagi juga dipercaya menjabat sebagai kepala divisi paduan suara, jadi kayak makin disupport terus. Alhamdulillah karirnya disupport guys. Kalau untuk di sebelahnya gimana? Oke, mungkin kalau dari aku secara personal aja ya. Jadi kalau aku itu biasanya bawa tugas di waktu latihan kayak gitu kan. Jadi kan waktu latihan kan pasti ada kayak break gitu kan. Jadi nyambi tugas kayak gitu kalau aku. Mbak Rosa ini berarti multifungsi guys. Keren sih. Berarti ada caranya sendiri-sendiri buat manage waktunya ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa ceritain nggak sih pengalaman kalian selama ikut organisasi tersebut? Mungkin ada cerita horor, sedih, seneng, atau mungkin ada kisah cinlok. Waduh. Aduh. Dari siapa dulu nih? Devina aja, Devina. Aduh, Devina gimana nih? Apa ya, kalau cinlok enggak sih. Kalau cinlok kan soalnya mutual ya perasaannya. Nah, ini kebetulan aku ente pas itu. Jadi aduh, ya udah diambil hikmahnya aja. Sedih ya, Kak. Kayak aduh, kalau mau share ceritanya kayak aduh nanti nangis gimana. Ya mungkin bisa share cerita yang lain, mungkin sama temen-temennya. Apa ya, ini sih dulu kan karena strict parent bener-bener dari SMA tuh sangat-sangat gak boleh keluar. Tapi gara-gara ikut organisasi, jadi terus teman-teman juga sering ke rumah buat ngizinin kan kadang. Jadi kayak sekarang udah mulai longgar. Terus jadi kalau itu juga mempengaruhi keluar mainnya juga. Jadi sekarang udah agak bebas sedikit lah. Bener banget. Jadi tips buat kalian di rumah, kalau strict parent buat main-main keluar, ajak temennya buat ngerayu orang tuanya. Nah, betul. Itu karena kayak ampuh banget ya. Kalau dari Kak Surya gimana? Apa ya? Horor. Waduh. Takut nih. Gimana? Di studio. Waduh, gimana tuh? Jadi anggotaku tuh si sekretaris pernah masuk ke studio tapi ada perempuan gitu loh. Aduh. Di deketnya sound. Aduh, ngeri banget. Dan aku pernah tidur sendirian di situ kan. Tidur sendirian di situ emang ada kayak langkah kaki berkali-kali gitu. Terus aku tanya-tanya sama teman-teman yang lain, organisasi yang lain, karena kalau di Polinema kan ada satu gedung ya buat ormawa gitu loh. Itu aku tanya-tanya yang lain, emang banyak kejadian gitu loh. Banyak kejadian di luar dari studio aja, tapi emang kalau katakanlah gini, kalau gedungnya lagi kotor, teman-teman organisasi lagi males bersihin gitu, pasti ada yang nggak suka, akhirnya ribut. Gitu. Mungkin ya pesennya kalau emang make ya harus dibersihin gitu, sama-sama jaga. Iya. Tapi so far untuk saat ini masih aman-aman kan ya? Aman. Aman aja. Aman aja. Yang penting baca doa gak sih? Nah, betul. Kalau dari Kak Rosa, apakah ada, mungkin cinlok gak sih? Ini? Ya, nggak ada cinlok. Atau ada yang lain mungkin bisa diceritain Kak? Kalau aku yang paling seneng itu ya ini
setelah pertunjukan. Jadi habis pertunjukan itu kita biasanya kayak bonding bareng gitu. Nah kan kita bisa jalan-jalan ke bedengan, terus ini apalagi pas waktu akhir pengurusan kita biasanya ada farewell kan, kayak merayakan perpisahan kita gitu. Jadi kita main-main bareng sama teman-teman yang lain kan. Jadi itu sih mungkin yang paling aku senang di organisasi. Kayak farewell party gitu. Nah, farewell party. Dari Karate Trisik apakah ada farewell juga gitu? Kalau kemarin sih ya perpisahannya angkatannya apa di atasku itu ngajak semua angkatanku sama atasku buat main ke Batu sama nginep dan bonding bareng. Oh, ke villa gitu ya. Ya, tapi itu akhir jabatan aja. Kalau Iya, rasa mungkin bisa pertunjukan ya gimana? Itu bonding aja sih Mas, kalau bonding aja. ya gitu bonding aja. Jadi kayak ke bedengan apa ke Batu juga, cuman nggak nginep. Kalau yang farewell party di akhir tuh baru nginep. Oh, soalnya kalau di teater sih kayak nggak ada waktu gitu loh guys. Sibuk banget ya, kayak padet banget kayak. Banget ya. Progresan aja bisa 3 bulan. Bisa dilihat di mata masing-masing. Kalau boleh tahu progresan untuk saat ini ada apa aja Kak? Nah itu kita sekarang ada progresan buat program kerja kompetisi tari namanya Bitetek, itu nantinya akan kita share juga teman-teman SSM mungkin dapat kredit ya ini. Itu skalanya Jawa Timur, kebetulan Jawa Timur baik tradisi maupun modern kita ada, dan beberapa kota juga kita siapkan untuk itu. Nah itu udah berjalan sekitar bulan Maret kalau nggak salah, Maret itu sudah kita jalankan bersama adik-adik, dan hariannya di Juni insya Allah ya. Itu pertunjukan juga Mas? Apa lomba? Kompetisi aja. Oh kompetisi Ya, nasional kan? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Karena kita melihat juga apa kondisi dari internal kita dirasa emang untuk nasional masih belum mencukupi secara pengalaman dan juga mental. Akhirnya dari kami mengambil skala yang Jawa Timur. Jawa Timur pun pasti kan nanti kebanyakan juga dari Malang toh. Iya. Tuh, tapi untuk menunjang dari sertifikat dan achievement dari teman-teman yang menang, akhirnya kita juga mengambil di Jawa Timur gitu. Oh, selain seni tari apa ada proker yang lagi running gitu Kak? Nantinya ada, kalau di kami namanya Teatrisik Anniversary, itu proker wajib lah karena emang peringatan dari ulang tahun Teatrisik. Hari jadinya ya. Hari jadi itu tanggal 3 Juni, kebetulan 3 Juni itu nantinya akan ada program kerja Teatrisik Anniversary, biasa dipanggil TA dia. Bisa panggil TA. Kalau kedepannya mungkin belum bisa aku spill. Belum bisa aku spill. Berarti kejutan ya nanti. Kejutan. Tunggu aja di IG-nya. Apa Kak IG-nya Teatrisik? Seni underscore Teatrisik. Seni Pantau ya guys buat event-event yang akan datang. Kalau Patsu sekarang lagi ngapain Kak? Sibuknya? Ini mau prepare buat something lah ya, yang nggak bisa di spill juga. Iya. Stay tune ya teman-teman Iya di dong. IG-nya. Stay tune aja. Oke, ditungguin ya guys. Kalau Kak Rosa di SSM lagi running proker apa nih? Oke, kalau di SSM sekarang yang lagi mendesak itu ini sih walet, wayang siluet sama merger. Merger ini gabungan dari karya bidang seni karawitan sama tradisi. Jadi kayak kita bikin sendera tari gitu. Nanti juga ini rencananya juga deket-deket ini nanti juga bakal mengundang dari LOF atau sanggar-sanggar lain dari luar via maupun UB gitu. Kayak gitu. Kalau walet sendiri itu wayang siluet ini nanti pertunjukannya secara online. Jadi diupload di YouTube. Nanti juga bisa ditonton melalui YouTube SSM kayak gitu. Oke guys, jangan lupa daftar ya. Dan untuk merger, kalian stay tune aja di IG SSM via UB dan jangan lupa follow. Dan untuk kakak-kakak Teatrisik juga jangan lupa follow ya. Jadi kita saling mutualan gitu. Langsung. Dan jangan lupa undang SSM gitu. Nanti kita undang Bali buat Pasti, saling pasti, hidup. pasti. Ya pasti. Biar ngeramein Soalnya acaranya. kalau program kerja dari Teatrisik itu banyak ya. Banyak, tapi memang dari tahun ke tahun kalau di spill mungkin bisa, tapi untuk pengharapannya mungkin nggak bisa aku sebutkan ya. Jadi ada beberapa program kerja itu setelah dari TA nantinya akan ada serangkaian Teatrisik Show namanya. Nah itu program kerja serangkaian dari adanya pementasan tunggal untuk teater sama art dictate untuk pameran dari teman-teman seni rupa. Nah di puncaknya itu ada namanya Teatrisik Show. Sebenarnya tujuan dari program kerja ini untuk mengapresiasi latihan mereka selama
kurang lebih 1 periode lah. Jadi kan selama latihan mereka udah bekerja keras bikin karya, bekerja keras buat gagasan ide dan lain-lain, itu kita berikan wadah untuk mereka show ke teman-teman di masyarakat luas begitu. Lah untuk program puncak kita ada konser sebenarnya. Waduh, keren banget. Apakah ada GS sesuatu yang atau ngambiar bareng? Dari tahun ke tahun sebenarnya itu program kerja yang udah berjalan selama 11 volume, jadi sudah 11 tahun. Terakhir 2 tahun terakhir itu ada mengundang 2019 kalau nggak salah, yaitu Pamungkas. Aduh, keren banget guys. Yang pengen ngegalau bareng Pamungkas bisa berarti ya. 2018 itu Firsa Bersari. Jadi emang apa ya, pembelajaran di sini tuh lebih ke arah event organizer sih. Di program puncak kita bikin namanya konser, namanya Galaksi, gelar aksi kreasi seni. Jadi ada penampilan juga dari teman-teman divisi untuk tampil di Galaksi. Jadi itu untuk eventnya apakah terbuka untuk umum atau anak-anak Polinema aja kak? Nah ini masih tak olah, nanti ditunggu aja. Ya. Ini buat umum ya guys, biar kita bisa ikut nonton ya. Sekalian kita bisa galau-galau bareng, seneng-seneng bareng kan ya. Oke. Nah selanjutnya aku mau tanya kak, bagaimana tips bagi teman-teman untuk yang ingin join sama bidang seni itu gimana sih caranya gitu? Terus kalau misal dia nggak ada bakat di seni juga itu gimana? Boleh nggak sih ikutan? Gimana kak? Mungkin Devina dulu ya. Oke, kalau buat masalah bakat gak usah dipikirin, punya nggak punya join aja dulu, karena kita belajar dari nol, benar-benar diajarin satu sama lain, sharing satu sama lain. Jadi buat hasil akhirnya itu kalian keluar tuh gak cuman ya bisa gambar, tapi juga dapat benefit lain yang udah kita sebutin tadi. Jadi langsung join aja. Kalau buat cara joinnya sendiri, kita biasanya juga open recruitment di awal perkuliahan kayak maba masuk itu kita juga open recruitment, jadi tinggal join aja gitu. Berarti nggak perlu ada bakat terlebih dahulu, jadi bisa belajar bareng-bareng ya. Kalau dari Kak Surya, apakah diperbolehkan Kak? Nanti misal ada maba yang ikut teatrisik tapi nggak ada bakat sama sekali di bidang seninya. Pasti boleh lah, pasti boleh karena kita emang unit kegiatan mahasiswa yang untuk mahasiswa umum. Jadi kita berfokus ke pengembangan minat bakat ya di bidang seni. Kita juga bertanggung jawab atas semua mahasiswa umum di Polinema untuk pengembangan minat bakat itu. Makanya kita tidak menutup pintu, baik tadi kan disampaikan sama Devina, emang untuk opreknya perekrutmen itu di serangkaian prastudi biasanya. Jadi setelah serangkaian prastudi ada perekrutmen dari teman-teman OKI. Kalau di Polinema namanya OKI, itu organisasi kemahasiswaan intra Polinema. Itu ada timeline-nya sendiri untuk open recruitment. Tapi di luar itu nantinya kita juga tetap open, namun mungkin untuk kuota dari organisasi hanya bisa di awal periode maba masuk itu. Jadi ketika emang mungkin ya dari angkatanku pengen join teatrisik bisa banget, tapi nggak bisa ikut organisasinya karena itu tadi yang disebutkan di awal, nantinya kan sedikit berat ya mungkin kalau emang D3, aku juga D3 soalnya D3 tapi setelah lulus masih njabat di teatrisik kan agak gimana ya. Kasihan juga. Oh iya, ngomong-ngomong aku kepo nih Kak, kalau di SSN sendiri itu kan dibagi ada pengurus sama talentnya. Jadi kalau talent itu buat maba di semester 1 benar kan Kak Rosa? Kalau untuk jadi pengurus minimal semester 2 kan. Kalau dari teatrisik itu gimana ya mekanismenya? Oke, mungkin ini ranahku ya Dev ya. Jadi sebenarnya dulu teatrisik itu ada pembagian namanya organisasi sama minat bakat, disebutnya minbak. Itu untuk minat bakat khusus memang di program kerja UKM Seni Teatrisik maupun undang-undangan yang akan kita tampilkan di program kerja teman-teman, itu kita menggunakan minat bakat. Dan untuk organisasinya dari awal sudah dikasih pembelajaran perihal bagaimana secara pelaksanaan event yang baik, bagaimana cara menjadi event organizer yang dapat menyelenggarakan sebuah acara dan sukses gitu loh. Sukses dalam artian ya sesuai dengan progresannya ya, bukan sesuai ekspektasi. Kita kan masih dalam tahap belajar, kecuali emang kalau kita sudah sebagai promotor baru kan kita harus dipaksa untuk menyukseskan acara gitu. Begitu sih mungkin. Jadi untuk pembagiannya itu di tahun ini kebetulan semua organisasi. Jadi sedikit pusing juga buat ngatur SDM-nya karena emang ketika keaktifan kan nggak semua aktif ya Mbak Rosa ya mungkin ya kita belum sama-sama merasakan itu ya. Pasti kan juga ada yang hilang-hilangan katanya. Nah
kebetulan ngomongin anggota yang hilang-hilangan, apakah ada tips untuk itu? Aduh. Untuk mengatasi orang yang hilang-hilangan? Mungkin dari Kak Rosa terlebih dahulu. Silakan. Oke, kalau tips ya mungkin ini sih bisa saling backup, terus juga ditanamkan dari diri sendiri kalau kita itu dibutuhin sama orang. Jadi kalau bisa itu jangan hilang. Kalau capek bilang jangan hilang kayak gitu. Jadi Ditekankan ada itu ya. Iya, betul. Ditekankan dalam diri sendiri. Kalau misal emang benar-benar si orang ini tuh hilang, ya udah berarti yang lain harus bisa cepat-cepat meng-backup gitu. Oh iya benar. Berarti kuncinya juga saling bahu membahu Iya, ya. betul. Dan kuncinya lagi tuh kalian harus sadar diri ya guys. Nah, Daftar betul. Sadar organisasi, diri. jadi harus berani bertanggung jawab Nah. dengan pilihan kalian. Kalau dari Kak Surya, tipsnya gimana? Kalau dari aku sebenarnya gini, balik lagi ke sebuah esensi dari organisasi ya. Memang betul dikatakan Kak Rosa, kita harus saling bahu membahu. Dimulai dari individu masing-masing. Jadi kita harus merasa bahwa di organisasi ini kita punya porsi masing-masing. Akhirnya kita bisa bantu, saling membantu buat teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin rasa itu yang harus ditumbuhkan di awal. Kalau misalnya emang masih belum tumbuh, kita juga pasti berusaha lah dengan cara seperti apa. Kita biasanya melakukan pendekatan secara personal, baik dari angkatan di atas maupun di bawah. Jadi kita 2 pintu ya. 2 pintu kadang kan pasti ada yang sekelas ya kalau saya. Iya. Nah, satu kelas gitu kita juga minta tolong buat tanya-tanya, diajakin ajakin terus, curhat ya. gitu kan. Karena biasanya emang belum tahu culture-nya mungkin Iya. ya. Belum tahu culture-nya akhirnya nggak tahu kenyamanannya di Iya. organisasi ini seperti apa. Betul. Terus mikirnya malu gitu kan. Diajak dulu akhirnya tetap join. Bisa sih. Mungkin caranya nggak 100% efektif tapi bisa sangat membantu. Bisa dicoba lah, bisa dicoba. Bisa coba. Oke guys, itu tadi tips dari Kak Surya, Kak Devina, sama Kak Rosa. Jadi bisa dicontoh buat organisasi yang lain ya. Iya. Dan mungkin sekarang aku mau tanya-tanya lagi, boleh nggak sih? Boleh. Kalau di teatrisik itu struktur organisasinya itu gimana? Apa aja? Terus tugasnya gimana gitu? Oke. Kalau di teatrisik itu ada namanya badan pengurus harian ya. Badan pengurus harian itu biasanya ditanggung jawab di tingkat 2. Nah, yang pertama pastinya ada ketum, itu ketum yang bawah ada sekretaris umum di badan debu. Jadi kalau di teatrisik itu strukturnya tergantung dari ketumnya. Oh, jadi bisa beda-beda ya tiap ketumnya? Bisa. Kalau di aku kebetulan ada sekretaris umum, ku jadikan sebagai wakil ketua umum karena di ADART itu nggak ada wakil ketua umum. Akhirnya aku kasih job desk di sekretaris umum untuk wakil ketua umum. Jadi tupoksinya dia itu lebih ke arah semacam PIC lah, PIC proker. Jadi sebuah produk kerja itu tanggung jawabnya sekretaris umum. Begitupun dari pintu terakhir buat persuratan dan kesekretariatan, karena nggak bisa lepas dari namanya. Terus di bawahnya ada sekretaris 1 yang mengurus semua birokrasi dan persyaratan dari organisasi teatrisik. Terus kita bawah ke kanan itu ada bendahara umum, mengurus semua keuangan organisasi, mengelola dan membuat rancangan keuangan. Di bawahnya ada bendahara 1 karena kita ada organisasi dan divisi. Makanya untuk bendahara kita butuh 2. Yang bendahara umum untuk mengurus semua pengelolaan keuangan organisasi baik dari divisi maupun organisasi. Yang kedua ada bendahara 1 itu tupoksinya membantu bendahara umum untuk mengelola keuangan divisi. Jadi untuk pelaporan akhirnya tetap di bendahara umum. Nah, di aku ke bawah itu ada namanya Kepala Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi tupoksinya dia itu meneliti dari kesehariannya tingkat 1 ini gimana, tingkat 2 ini gimana. Akhirnya untuk pengembangan di divisi dan juga organisasi seperti itu. Jadi Litbang ini juga sebagai second line-ku untuk di keseharian. Jadi aku nggak langsung turun ke adik-adikku, baik ke tingkat 2 teman-teman seangkatanku. Untuk Sukum dan Litbang ini bedanya apa? Karena mungkin ada wakil ketua umum dan juga second line dari ketua umum ya. Untuk wakil itu yang pertama pasti jabatan dan tupoksinya pasti berbeda. Untuk wakil itu lebih ke arah broker dan untuk Litbang second line lebih ke arah SDM, sumber daya manusia di organisasi teatrisik. Nah, Litbang ini ada subbidangnya. Subbidangnya itu ada 2. Ada kasub bidang diklat, pendidikan dan pelatihan. Itu bertanggung jawab atas OC atau tingkat 1 dan juga regenerasi dari UKM Seni Teatrisik. Jadi ada serangkaian kan pasti kita ada diklat apa, terus habis itu ada serangkaian buat pendidikan mental dan lain-lain, itu tanggung jawab dari kasub diklat. Terus di samping kasub diklat itu ada namanya kasubit rumah tangga.
atau biasa disebut RT. Nah itu berurusan dengan semua inventaris di UKM Seni Teatristik dan juga mengelola kebersihan dan kesejahteraan kenyamanan dari semua tempat yang ada di UKM Seni Teatristik. Jadi kalau di teatristik itu ada 3 tempat biasanya. Yang pertama adalah sekretariatan, terus yang kedua ada hamur itu tempatnya anak-anak teatristik nongkrong santai. Terus ada studio musik untuk latihan. Itu semua tanggung jawab kebersihan, kenyamanan dan juga kesejahteraan dari tingkat 1 itu tanggung jawab dari rumah tangga. Terus ke bawah ada kepala divisi itu bertugas merancang kegiatan divisi selama 1 periode. Terus habis itu di bawahnya itu ada 2 pembagian, namanya ada manajer dan juga koor. Nah tupoksinya manajer ini lebih ke arah eksternal. Jadi eksternal ini menghubungi relasi ke SSM dan juga teman-teman yang lainnya di UB, Sangat Seni dan lain-lain itu manajer. Nah untuk koor ini lebih ke arah pengelolaan sumber daya manusia di internal divisi itu sendiri. Jadi pembagiannya internal dan eksternal. Nah untuk Adif ini merancang kira-kira jalannya manajer dan koor ini akan seperti apa, begitu. Mungkin ada tambahan Devina sebagai kepala divisi. Jadi kalau manajer ini kerjasamanya bersama humas, lebih ke ekstern, mengurus relasi juga, terus nyari-nyari event-event relasi atau pokoknya yang eksternal. Kalau Kadif sama koor itu lebih ke internal, membedah internalnya gimana, terus pengolahan SDM-nya gimana, goals-nya di tiap divisi kan pasti beda-beda ya. Kalau kan mungkin goals-nya apa, kalau di aku sendiri kan pasti biar bisa mengolah suara dengan baik, jadi kayak paham notasi, terus begitu paham nada dan lain-lain. Jadi tiap goals itu Kadif sama koor kerjasama, tapi meskipun dibagi jadi eksternal dan internal, kita tetap kerjasama jadi satu. Betul. Mengurus divisi tersebut. Iya, karena memang kalau manajer nggak bisa keluar tanpa melihat internal dulu, makanya manajer diwajibkan untuk melihat internal dulu baru keluar sama humas. Gitu. Dan untuk Kadif, untuk pengembangan divisi dari perancangan dan lain-lain itu bersama sama Kalitbang sebagai penelitian dan pengembangan. Begitu. Jadi kalau memang ada kualitas dari tingkat 1 ini yang kurang, Litbang dan Kadif bekerja sama buat gimana sih caranya meningkatkan kualitas divisi yang pertama dan juga fungsionarisnya seperti apa. Jadi lebih jadi kayak solusinya itu gimana gitu, problem solver lah. Gitu sih kalau di UKM Seni Teatristik cukup kompleks. Kalau dari SSM Kak mungkin apakah kan cukup beda juga kalau aku dengar tuh. Gimana? Bisa dijelasin nggak? Kalau dari struktural ini ya, organisasi SSM itu ya kurang lebih sama. Yang pertama juga di atas ada ketua umum, terus di bawahnya ada yang menemani yaitu wakil ketua umum. Terus itu kan dalam lingkup PH inti, dari di sana ada sekretaris umum 1 sama 2, terus bendahara umum 1 sama 2. Nah, kalau sekretaris umum sama bendahara umum 1 itu lebih ngurusin dan mengawasi keuangan departemen sama ngurusi proposal LPJ buat dekanat untuk proker-proker besar. Nah, untuk sekretaris umum 2 sama bendahara umum 2 itu lebih fokusnya ke latihan rutin, karena kan kita juga ada latihan rutin dan itu banyak kan, setiap bulan kan ada latihan rutin. Nah itu Sekum Bendum 2 lebih ngurusin proposal LPJ sama proposal LPJ di latihan rutin itu. Terus di bawahnya itu nanti ada juga kepala bidang PSDM, di bawahnya kepala bidang PSDM ada MKA sama PSDA. Dari PSDM ini lebih mengarah bagaimana caranya untuk mengembangkan SDM, kualitas SDM-nya gimana gitu. Kalau PSDA itu lebih biasanya mengatur bonding, terus gimana caranya untuk merekatkan antar pengurus gitu. Kalau MK juga sama kayak litbangnya ini, berarti sama kayak litbangnya teatristik itu dia lebih ke manajemen. Jadi kayak ada lomba, terus ada job itu nanti yang ngurusin MKA kayak gitu. Terus geser lagi itu ada kepala bidang humas. Kepala bidang humas nanti dibawahi sama departemen konten kreator sama departemen public relation. Kalau konten kreator itu lebih mengarah yang mengolah konten-konten SSM. Jadi dia yang ngedit kayak misal biasanya kan SSM kan bikin kayak konten video kayak karya seni gitu-gitu kan. Jadi biasanya yang mengatur feed IG terus TikTok dan lain-lain itu konten kreator kayak gitu. Terus kalau PR lebih ke eksternal, kayak menghadiri undangan kayak gitu. Sebenarnya sama sih kayaknya, cuma mungkin beda nama. Iya, beda nama. Mungkin lebih ke arah PSDM ya, PSDM.
Kalau MKA itu apa tadi MKA? MKA itu manajemen kreativitas anggota, jadi kayak ngurusin lomba gitu kayak sama pihak eksternal. Soalnya kayak manajer. Ya manajer masing-masing bidang seni gitu. Ya berarti kayak kita sama, tapi kalau di SSM lebih dibedah lagi, dibagi lagi. Iya, dibagi lagi. Kalau di Datrisik lebih dikompleksin lagi lah. Ada satu jabatan yang aku lupa, KHUMAS, kepala hubungan masyarakat. Itu lebih mengarah ke pihak eksternal, jadi baik relasi, baik teman-teman ada acara itu Mas bisa datang, dan juga sponsorship ya yang pertama. Kalau di kita itu lebih ke PR ya Kak ya. Iya, Jadi PR kalau itu. Tetap humas, tapi di bawahnya lagi ada PR yang lebih spesifik sama job desk Iya, tersebut. job desk Dan tersebut. FYI aku adalah anggota dari PR guys. Iya. Oke, aku lanjut ya. Iya, Untuk boleh. selanjutnya itu ada kepala bidang seni. Jadi kepala bidang seni dibawahi sama masing-masing departemen seni, yaitu departemen seni rupa, terus teater, karawitan, terus tari tradisi sama apa lagi mas satu? Apa Ayo, apa mas? Tari modern. Jadi Yes. di bawahnya juga ada staff-staffnya yang membantu gitu. Jadi ya sama kalau biasanya aku dibantu sama kepala bidang seni kalau misalnya ada program, jadi aku nggak turun langsung untuk ngelihat dan ngawasi anak-anak. Jadi aku dibantu sama kepala bidang seni untuk ngawasin anak-anak kayak gitu. Terus geser lagi ada bidang inventaris, yaitu yang ngurusin sanggar, terus ngurusin kebersihan sanggar dan mengolah semua barang-barang yang ada di sanggar kayak gitu. Tapi kalau di Datrisik hanya semua jabatan satu orang. Oh, berarti dikit ya mas? Totalnya berapa? Oh, kalau sama tingkat 1 banyak. Kalau tingkat 2-nya berapa ya? Sekarang 25 26. Dan SO ku itu ada 24 jabatan. 24 jabatan. Dan itu satu orang semua. Jadi kalau Kadif ya cuma satu. Ya. Terus nggak ada anggota tingkat 1. Nggak ada staffnya? Nggak ada. Nanti kalau di kita kan misal ini GSM podcast ini kan milik proker dari public relation yang di bawahnya humas. Berarti kalau di Teatrisik ini nggak ada proker dari setiap bidangnya atau departemennya gitu Kak? Apa Oke. udah kayak prokernya Teatrisik jadi satu gitu? Oke. Kalau di Teatrisik itu ada namanya organisasi sama divisi. Lah kalau divisi itu diserahkan kembali ke divisi terkait. Jadi untuk pengembangan divisinya itu diserahkan ke divisi. Kalau program kerja organisasi itu adalah tanggung jawab ketum. Jadi aku merancang beberapa program kerja organisasi unggulan yang kurancang, akhirnya dari spare waktu yang ku kasih ke mereka itu mereka memasukkan beberapa agenda. Iya. Jadi divisi nanti ada sendiri. Nah untuk lebih kan PR ya mungkin podcast nantinya lebih ke arah pengembangan ke media, jadi itu humas, litbang dan juga divisi manajer gitu. Oh berarti collab gitu ya Betul. dari antar divisi. Ya. Tapi kalau untuk staffnya sendiri Kak gimana? Apakah ada rekrut dari luar Teatrisik atau dari anggota-anggota Teatrisik itu sendiri tapi beda divisi? Nah mungkin menyinggung lagi ya, sebenarnya kalau dari staf tingkat 1 itu nggak bisa kita bawa jabatan kecuali memang adanya kekurangan ya, adanya kekurangan dari ngisi itu nggak apa-apa untuk naik. Tapi kita juga, kalau aku sebagai ketum dulunya drafting SO itu melihat dari internalku tinggal berapa yang pertama. Terus habis itu kemampuan dari internalku seperti apa, akhirnya SO yang kukasihkan bentuknya seperti apa gitu ya. Nah untuk dari luar atau beda divisi itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Tapi balik lagi ke komitmen dari yang bersangkutan, apakah mau untuk mengejar kan beda banget culture-nya teater sama band kan beda banget. Iya, betul. Beda banget kan. Terus apalagi kepada seorang mahasiswa itu culture-nya beda banget. Nah makanya itu perlu belajar banyak. Kalau memang mau ya nggak apa-apa, dipersilahkan kan, karena memang diperbolehkan. Itu nggak ada syarat yang memang harus divisi ini naik ke BPH divisi, itu nggak ada syarat seperti itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya mungkin lebih ke peraturan tertulis saja. Kalau misal yang ngurus divisi ini kan lebih baik anak-anak divisinya sendiri kan, karena pasti lebih paham juga. Betul. Biar nggak ngejar, biar nggak 2 kali kerja gitu loh. Iya. Ya, karena gini juga, kalau misal emang dari divisi lain, karena belum tentu tahu keadaan lapangan selama 1 tahun terakhir. Iya. Jadi kita juga melihat track record yang pertama, terus keadaan lapangan juga dipertimbangkan. Karena emang ketika ada kadif, ada kepala divisi yang di satu bidang tapi diambil dari divisi lain, dia nggak tahu kan realita di lapangan ini seperti apa. Makanya resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar, kita menaikkan saja yang ada di divisi. Jadi kita memanfaatkan seluruh yang ada di divisi. Di seni Teatrisik itu ada beberapa teman-teman yang 2 divisi kok. 2 divisi itu banyak, 3 divisi ada. Diperbolehkan memang. Nah untuk tapi jabat yang cuma hanya 1 jabatan.
Lah untuk tingkat 1 semua setara. Cukup menarik ya Kak Rosa. Iya, Soalnya iya, agak karena- berbeda juga dari SSM itu. Fokusan kita lebih ke arah pembelajaran organizer gitu. Begitu, karena emang perbedaan kehabisan kita terisik di ranah polinema emang di situ. Oke guys, menarik banget Kak penjelasan dari Kak Surya, Kak Devina sama Kak Rosa. Jadi untuk yang terakhir mungkin pertanyaan dari aku, kesan dan pesan yang bisa disampaikan untuk seluruh penggiat seni di kalangan mahasiswa di luar SSM mungkin dan teatrisik atau mungkin di dalamnya juga boleh apa aja deh. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kak Surya, Kak Masuk Surya. aku. Yes, Kak apa lah. Yes, aku yes. Untuk kesannya dengan pengalaman yang tak dapat, kalian harus berani buat melawan dan keluar dari zona nyaman kalian. Untuk pesanku, seni adalah sebuah budaya, seni adalah sebuah tradisi yang harus kita lestarikan bersama. Jangan hilangkan kesenian-kesenian daerah dengan mengakulturasi dari budaya-budaya asing. Jadi tetap kita harus mempertahankan eksistensi dari kesenian-kesenian yang kita punya di dalam negeri. Gokil, keren banget. Kalau dari Kak Devina gimana nih? Kalau aku sih lebih ke pesannya aja ya, kalau udah decide buat ikut sesuatu ditekuni aja, jangan hilang-hilangan kayak tadi. Soalnya kayak kan selain bagi dia enak mungkin, tapi bagi yang lain kan memberatkan. Jadi kayak saling kerjasama aja. Kalau nggak mau nyusahin, nggak mau disusahin, jangan nyusahin orang gitu. Betul. Diingat ya guys. Kalau dari Kak Rosa mungkin Dari aku dikit aja, mungkin jangan malu untuk berkarya. Karena seni itu adalah menggambarkan perasaan. Jadi los saja asik. dan teruslah berkarya. Udah habis itu. Wah, nggak kerasa banget kita ngobrol-ngobrol ini udah lama banget ya. Aduh, nggak kerasa banget. Nah, sayang banget pasti teman-teman di rumah pasti masih pengen lanjut kan. Tapi tenang aja guys, karena GSM Podcast bakal balik lagi di episode selanjutnya dengan GS yang gak kalah keren dari sekarang. So, tungguin ya. Dan terima kasih untuk Kak Surya dan Kak Devina serta Kak Rosa yang udah nemenin aku sharing-sharing di GSM Podcast episode kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan GSM Podcast. Semoga sharing-sharing episode kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Mungkin kita jargon dulu nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Oke ya. Kalau dari aku bilang seni, jawabnya teatrisik. Aku bilang satu suara seni, jawabnya teatrisik. Oke, sambil tangannya mengepal di kanan, oke? Oke. Ayo. 1, 2, 3. Seni. Teatrisik. Seni. Teatrisik. Satu suara seni. Teatrisik. Oke, gantian mungkin dari Sanggar Seni Mahasiswa. Gantian. Sang seni mahasiswa, seni jiwaku Indonesia Berdaya.